Republik Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Ketua Dewan Jaminan Sosial yang mewakili oleh Ketua Majelis Kehormatan DJSN beserta jajaran, yang terhormat Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran, yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9 DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama patut kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita boleh melaksanakan mengikuti rapat pada hari ini. Sebelum rapat ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada saat ini yang mengikuti rapat secara tatap muka berjumlah 26 anggota dari 50 anggota Komisi 9 DPR RI, maka sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib rapat dinyatakan quorum serta dinyatakan terbuka untuk umum. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian yang sudah mengisi absen dan termasuk izin karena ada kunjungan ke daerah dari badan yang lain ya. Anggota komisi kita cukup banyak dari badan yang lain yang kunjungan ke daerah resmi. Kemudian mengenai waktu rapat Bapak Ibu sekarang sudah pukul 13.30. Kita mau sepakati sampai pukul 16 Bapak Ibu atau pukul 15? Pukul 15 dulu ya. Apabila belum selesai kita akan ambil kesepakatan bersama. Bapak Ibu, untuk rapat kerja dan RDP ini kita laksanakan secara offline, secara keseluruhan, dan menjadi pertama kali sejak pandemi COVID yang sudah 3 tahun ya kita lewati. Kami mendengar bahwa tadi pagi ada penyerahan PPKM Award kepada berbagai stakeholder dalam penanganan pandemi yang walaupun belum dinyatakan berakhir tapi dapat dikendalikan. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, pemerintah dan juga teman-teman DPR yang saling bahu-membahu selama pandemi. Bapak Ibu, rapat hari ini merupakan kelanjutan pembahasan terkait kebijakan jaminan JKN termasuk KRIS ya, dan tarif layanan JKN pada tanggal 22 November yang lalu, yang sebetulnya kita juga harusnya lanjut pada tanggal 19 Februari, tapi tidak selesai. Jadi lebih kurang ada 5 bulan ya. Ada 8 poin penting kesimpulan di rapat 22 November yang hari ini kami ingin mendapatkan penjelasan tindak lanjut yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan, baik BPJS Kesehatan dan DJSN, terutama hasil kajian terhadap PP nomor 47 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakitan dan status peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk implementasi KRIS. Kemudian bagaimana progres percepatan pemenuhan 12 kriteria KRIS pada rumah sakit milik pemerintah, juga status kecukupan dana jaminan sosial atau DJS kesehatan dengan adanya perubahan tarif. Kemudian kajian dampak implementasi KRIS dan KDK terhadap kesinambungan dana jaminan sosial.
yang deadline-nya bulan Januari yang lalu 2023. Kami juga meminta dan berharap DJSN bisa menyerahkan hasil kajian ini kepada Komisi 9 termasuk kajian akademik KRIS dan masukan DJSN atas revisi Peraturan Presiden 82 tahun 2018. Selain KRIS, hari ini kita juga membahas peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui KDK serta peningkatan pelayanan obat bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Kami juga berharap melalui Fornas dan pengadaan obat melalui e-katalog ada sinergi secara sistemik untuk dapat meningkatkan akses terhadap obat inovatif. Hari ini tentunya kita juga ingin mendapatkan penjelasan detail yang sifatnya strategis sehingga kita dapat mengambil kesimpulan yang mempunyai daya ungkit terhadap peningkatan kualitas jaminan kesehatan nasional. Teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini dari Komisi 9, tentunya kami butuh penjelasan karena yang hadir pada saat ini bukan Ketua DJSN. Saya akan baca surat yang masuk kepada kami. Sifat segera lampiran 1 berkas hal pemberitahuan perwakilan DJSN dalam RDP Komisi 9 DPR RI. Yang terhormat pimpinan Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Ibu pimpinan Komisi 9 DPR RI bahwa Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah mengajukan proses pergantian antar waktu atau PAW atas nama Bapak Andi Megantara PhD selaku Ketua DJSN yang berasal dari unsur pemerintah atau perwakilan Kemenko PMK melalui surat nomor S39 Menko _PMK _3/2023 pada tanggal 2 Maret 2023 sehingga posisi Ketua DJSN sedang dalam proses pergantian antar waktu. Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan hasil sidang pleno DJSN yang dilaksanakan pada hari Kamis 17 Maret 2023 menetapkan bahwa DJSN akan hadir dalam rapat dengar pendapat Komisi 9 pada hari Senin 20 Maret 2023 diwakili oleh 1. Dr. Insinyur Raden Hari Hikmat MSI, anggota DJSN unsur pemerintah selaku Ketua Majelis Kehormatan DJSN. Yang kedua, Dr. Tono Rustiano MM, anggota DJSN unsur toko dan atau unsur ahli selaku Ketua Pokja KRIS JKN. Yang ketiga, Dr. Asi Eka Putri, anggota DJSN unsur toko dan atau unsur ahli selaku Ketua Pokja Revisi Perpres 82 2018 dan anggota DJSN lainnya. Demikian Bapak Ibu, untuk itu kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Insinyur Raden Hari Hikmat yang mewakili apakah bisa memberikan penjelasan kepada Komisi 9 apakah rapat kita pada hari ini untuk mengambil keputusan yang diwakili oleh Ketua Dewan Kehormatan apakah bisa mengambil keputusan yang mengikat dan kami butuh untuk dasar hukumnya. Kami persilakan karena kami melihat di dalam Perpres 46 tentang susunan organisasi dan tata cara pengangkatan, pergantian, dan pemberhentian anggota DJSN ini tidak ada keterangan untuk bisa. Kami mungkin persilakan untuk Bapak
Dr. Raden Hari untuk menjelaskan sekaligus menyampaikan dasar hukumnya agar rapat kita bisa putuskan, kita bisa lanjutkan atau tidak. Kami persilakan. Baik, terima kasih pimpinan sidang, Ibu Feli Estelita Runtuwene. Sesuai dengan hasil dari sidang pleno yang diselenggarakan oleh DJSN, kami telah membahas secara internal, termasuk juga ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46, dan di dalamnya memang sudah kami telaah secara mendalam untuk penggantian antar waktu ini memang harus menunggu sedemikian rupa dari keputusan Presiden. Sementara dari Menko PMK sudah mengajukan usulan tersebut secara resmi ya, kepada DJSN ya, melalui surat nomor S39 garis miring Menko PMK garis miring 3 garis miring 2023 pada tanggal 2 Maret 2023 ya, sehingga posisi Ketua DJSN sedang dalam proses PAW. Kemudian sesuai dengan mekanisme, ya, maka DJSN, Ketua DJSN telah mengajukan surat kepada Presiden untuk penggantian antar waktu dimaksud. Nah, karena itulah dalam keadaan kekosongan pimpinan untuk DJSN, satu-satunya mekanisme yang bisa kita gunakan adalah sidang pleno dari seluruh anggota DJSN, dan dengan memenuhi syarat quorum, maka diputuskan bahwa mekanisme PLT memang juga harus kembali kepada Presiden. Kemudian PLH juga tidak ada, ya, sehingga kesepakatan dari sidang pleno itulah yang menjadi dasar untuk menetapkan siapa perwakilan DJSN ketika ada undangan yang berhubungan dengan fungsi tugas pokok dan fungsi dari DJSN. Karena itulah berdasarkan aklamasi, saya termasuk yang dituakan mungkin di Ketua Majelis Kehormatan, dan juga para anggota yang memang membidangi ya sesuai dengan permintaan dari Komisi 9 DPR, yaitu berhubungan dengan KRIS dan berhubungan juga dengan kajian mengenai Permenkes nomor 82, revisi Permenkes. Ditetapkanlah Ketua Majelis Kehormatan sebagai wakil DJSN pada rapat Komisi 9 ini, diikuti dengan Ketua Pokja untuk KRIS Ibu Asih, dan Ketua Pokja, Ketua Pokja KRIS Pak Tono, dan Ketua Pokja Ketua Pokja Revisi Permenkes Ibu Asih. Demikian pimpinan sidang, mudah-mudahan bisa diterima apa yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Saya bertanya kepada pimpinan dan anggota yang hadir, karena ini menyangkut kebijakan yang akan dan keputusan yang akan diambil. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin Ibu Dewi bisa silakan. Baik, terima kasih pimpinan. Pada Pak Menteri dan DJSN mungkin khususnya dan juga BPJS. Kalau mengenai pengambilan keputusan, kalau ada dua hal yang berbeda. Yang pertama mengenai masalah kehadiran, artinya siapa yang berhak mewakili, represent. Itu mungkin tadi sudah dijelaskan. Kalau memang berdasarkan rapat pleno ataupun ada mekanisme yang diatur secara internal, tentu bisa kita terima kehadirannya. Namun demikian, kalau mengenai bagaimana apakah yang mewakili atau represent dari DJS itu bisa atau tidaknya membuat keputusan, nah ini ingin kami tanyakan. Karena pasti ada ART-nya tersendiri, karena kami ingin agar supaya semua ini setara, BPJS, Kemenkes, dan DJSN. Artinya materi pada hari ini itu sangat penting karena dikaitkan dengan pelayanan pada masyarakat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi kami perlu tahu juga mungkin melalui Ibu Ketua, silakan tanyakan apakah memang bisa mengambil keputusan atau sampai sejauh mana. Mungkin itu yang kita perlu jelas karena kita tidak memegang ADART-nya. Sehingga jangan sampai kalau tidak bisa mengambil keputusan, tentunya akan menyulitkan mitra-mitra kerja lain yang sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Ada yang lain? Pak Darul silakan. Ya, terima kasih Bu Ketua.
Bapak-bapak dari DJSN dan Ibu, Pak Menteri dan jajaran, Pak Dirut BPJS Kesehatan dan seluruh jajaran. Saya kira memang kan kita nggak punya mekanisme yang diakui atau yang dikenal di dalam DJSN sendiri. Oleh karena itu, ini kan DJSN ini satu institusi yang bertanggung jawab kepada Presiden, karena pengangkatannya oleh Presiden. Sejauh Bapak-bapak dan Ibu yang hadir ini bisa bertanggung jawab kepada Presiden apa yang kita putuskan di sini, saya kira sih bisa dilanjut. Tapi kalau beliau-beliau hanya ditunjuk untuk dan atas nama mewakili Ketua DJSN, saya kira agak soal buat kita. Saya kira gitu. Terima kasih. Silakan Pak. Kami hormati Pak Menteri dan rombongan. Ini waktu rapat pleno itu Pak dihadiri berapa persen anggota? Kalau misalnya rapat plenonya korup, ya bahwa kemungkinan kita bisa terima. Waktu rapat pleno penunjukan Pak Raden. Segera makasih. Masih ada? Pimpinan. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 9, berkaitan dengan DJSN, kami bisa memahami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hari tadi, yang mengatakan ini adalah keputusan sementara atau keputusan bersama dari pengurus DJSN yang memang belum mendapatkan persetujuan Presiden. Jadi kalau kita hubungkan dengan DPR, memang belum ada mandat secara khusus dari Presiden untuk melimpahkan siapa sebenarnya ketua DJSN-nya. Jadi kami khawatir nanti kalau ini kita meneruskan rapat ini, tiba-tiba ada perubahan dari susunan pengurus DJSN yang lagi dalam proses, karena ini kan harus berupa keputusan Presiden, penunjukan Presiden yang untuk mewakili DJSN yang hadir di DPR ini. Oleh karena itu mungkin perlu kita pertimbangkan Bu Pimpinan, karena ini belum secara resmi mereka mendapatkan mandat dari Presiden sebagai ketua DJSN ataupun perwakilan DJSN. Nanti saya khawatir nanti kita kalau mengambil keputusan ini tiba-tiba bisa dimentahkan lagi karena ini belum keputusan resmi. Kalau memang sudah ada keputusan Presiden, kita boleh saja saya kira. Ini kan baru keputusan sementara dari pengurus DJSN yang masih dalam proses pengusulan kepada Kepres, kepada Presiden. Saya kira itu pimpinan pendapat kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Interupsi pimpinan. Silakan Bu Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 9 dan anggota Komisi 9 yang saya hormati, Pak Menteri Kesehatan berikut jajaran, dan semua undangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama yang saya pengen tahu, karena mohon maaf saya memang nggak tahu, DJSN ini ada wakil nggak? DJSN ini dia direktur atau kepala? Pak, jawab dulu Pak. Ketua tolong. Bu. Ketua. Ya. Ada punya wakil? Setelah itu nggak? anggota langsung. Oh langsung anggota, jadi Dan nggak punya sifatnya wakil. kolektif kolegial Bu dalam. Oh sifatnya kolektif kolegial. Nah harusnya kalau dia bersifat kolektif dan kolegial, pastinya bisa ngambil keputusan. Ya pastinya harus bisa mengambil keputusan karena dia kolektif kolegial, jadi nggak penting juga harus ada ketua. Yang penting quorum di mereka. Nah ini yang perlu kita garis bawahi sehingga hasil rapat hari ini bisa mengambil keputusan. Nah ini yang semua teman-teman Komisi 9 tadinya nggak tahu nih. Kalau cuma Dewan Kehormatan saja yang hadir, tentu ini tidak bisa dilanjutkan karena tidak bisa mengambil keputusan. Tapi kalau dia kolektif kolegial saya kira nggak ada masalah. Tetap bisa dilakukan pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari perwakilan
untuk Pak Dr. Raden Hari Hikmat. Ada ingin menyampaikan apa yang disampaikan oleh teman-teman untuk dasar hukum kolektif kolegialnya, karena memang seluruh mekanisme rapat DJSN mengerucut ke ketua DJSN yang merupakan unsur pemerintah. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan dan juga para anggota Komisi 9 yang saya hormati atas tanggapan kehadiran kami. Jadi pertama memang aturan dasar yang kami pegang sesuai dengan peraturan DJSN nomor 3 tahun 2018 tentang tata kerja, kode etik dan lambang DJSN, itu dinyatakan bahwa DJSN sebagai lembaga yang bersifat kolektif kolegial. Ada ketua yang ditetapkan oleh Presiden, selanjutnya ketua merangkap anggota ya, yang berisi seluruhnya 15. Namun demikian satu orang meninggal, ya, sehingga sekarang ada 14 dan untuk ketua dalam proses PAW seperti yang sudah dijelaskan. Dan kehadiran kami sudah tentu juga merujuk pada berita acara keputusan sidang pleno yang memang merupakan forum tertinggi dari keputusan-keputusan yang dilahirkan dalam sidang pleno yang berkaitan dengan kebijakan mengenai kesehatan. Dan dalam berita acara itu disepakati hal-hal yang telah disampaikan, surat pun sedemikian rupa yang kami sampaikan kepada pimpinan Komisi 9, itu disepakati berdasarkan hasil dari sidang pleno tersebut. Jadi atas dasar itulah kami hadir di sini sekaligus juga dapat mempertanggungjawabkan semua keputusan yang dihasilkan dalam sidang Komisi 9 ini. Dan berita acara juga ini ditandatangani oleh semua anggota, Bu. Jadi insya Allah kami amanah untuk melaksanakan tugas dan komunikasi internal juga berlangsung walaupun ini sayang sudah offline. Kalau sudah online kami sebetulnya sepakat mau hadir semua, Bu. Untuk bisa menunjukkan bahwa kami ini ada dan tetap bersama-sama dengan mitra kerja Komisi 9. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Raden Hari Hikmat. Bapak Ibu, dengan mendengarkan penjelasannya, maka kami bisa lanjutkan rapat ini ya. Untuk itu kami persilakan Saudara Menteri Kesehatan untuk menyampaikan paparannya. Akan dilanjutkan oleh Saudara Direktur BPJS, perwakilan dari DJSN, baru dari Direktur BPJS Kesehatan. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Ketua serta Bapak Ibu anggota hewan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan tindak lanjut dari rapat kerja sebelumnya mengenai perkembangan implementasi KRIS, pilot project-nya serta pentahapan implementasinya ke depan. Halaman selanjutnya. Sebagai background Bapak Ibu bahwa implementasi KRIS ini ada 17 kriteria rawat inap standar dan saya bisa sampaikan dari hasil survei kami ke 85% seluruh rumah sakit di Indonesia 100% sudah memenuhi 1-9, Bu. Jadi yang memang berat dipenuhi oleh rumah sakit, yang masih belum dipenuhi oleh rumah sakit adalah kriteria nomor 10, yaitu adanya kamar mandi yang di dalam ruangan, karena selama ini masih ada rumah sakit yang rawatnya tuh kamar mandinya mesti keluar ruangan dulu, ya, di-share lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, yang kriteria 11, kamar mandinya harus sesuai dengan standar untuk orang yang sakit, jadi harus ada pegangannya sesuai dengan standar WHO, tidak boleh ada barang-barang tajamnya di sana, itu yang diatur, yang juga masih belum bisa diselesaikan oleh seluruh rumah sakit. Dan yang ketiga, harus ada outlet oksigennya. Itu adalah 3 hal yang pengamatan kami paling sulit atau belum bisa dipenuhi oleh 100% dari rumah sakit kita. Di halaman selanjutnya, sesuai dengan permintaan anggota Dewan, kita sudah melakukan survei ke 3.122 rumah sakit yang terdaftar di kami, dan 183-nya karena tidak masuk kategori rumah sakit yang kita wajibkan mengikuti standar KRIS, jadi ada 2.939 yang wajib.
Nah, dari 2.939 ini sampai saat ini yang sudah menjawab mengisi survei secara lengkap adalah 2.531 atau 86% dari seluruh rumah sakit yang ada. Dan kita ada rinciannya, rumah sakit yang dimiliki Kemenkes sudah 100%, sedangkan rumah sakit yang swasta, pemerintah daerah, TNI Polri itu masih kisarannya 85-89% mengisi survei. Dari 2.531 rumah sakit yang mengisi survei, dan itu merupakan bagian dari 2.939 rumah sakit yang memang wajib mengimplementasikan kris ini. Di halaman selanjutnya, nah dari 2.531 yang sudah mengikuti survei, 306 itu sudah memenuhi standar kris secara penuh. Jadi 12 kriteria itu sudah dipenuhi. 10 kriteria sudah dipenuhi oleh 1.109 rumah sakit. Sedangkan kriteria 1 sampai 9 baru dipenuhi oleh 2.531 rumah sakit. Ini sebarannya Bapak Ibu dari total 2.900-an rumah sakit. Di halaman selanjutnya, ini tahapannya sesuai dengan permintaan anggota Dewan. Jadi per Januari sudah 306 rumah sakit yang memenuhi ke-12 kriteria dari kris. Kita harapkan di bulan Juni ini ada tambahan 450 rumah sakit lagi, sehingga total ada 756 rumah sakit yang memenuhi standar kris, dan di akhir tahun 2023 diharapkan secara total ada tambahan 1.427, sehingga di tahun 2023 bisa terpenuhi 1.700-an rumah sakit yang sudah memenuhi standar kris. Dan sisanya untuk memenuhi angka 2.939 rumah sakit, kita harapkan bisa selesai di akhir 2024. Sebagai informasi Bapak Ibu, kalau Januari 2023 itu 306 rumah sakit yang sudah memenuhi 12 kriteria, di Februari angka itu sudah naik ke 728. Jadi sebenarnya kenaikannya dari bulan ke bulan cukup progresif. Untuk mengejar rencana kita, targetnya kan di bulan Juni 756. Kelihatannya akan tercapai untuk tahun 2023 ini. Di halaman selanjutnya, itu adalah update dari kris Bapak Ibu, karena memang tugas kami di Kementerian Kesehatan lebih ke implementasi dari kebijakan yang sudah disusun oleh DJSN dan memonitor kesiapan rumah sakit di lapangan, dan statusnya sudah kami sampaikan sebagai berikut. Nah, topik yang kedua mengenai turunan Perpres dari undang-undang yang menyebutkan adanya KRIS dan KDK. Kami bisa sampaikan di halaman selanjutnya bahwa Perpres ini sudah merupakan perubahan yang ketiga dari Perpres nomor 75 tahun 2019 yang merupakan amanat dari regulasi yang harus kita penuhi. Amanat regulasi yang harus kita penuhi. Nah, di halaman selanjutnya kita bisa lihat bahwa sampai saat ini kita sudah menyelesaikan pembahasan antar kementerian. Itu sudah selesai di Desember 2022. Sekarang harmonisasi dengan dipimpin oleh Menteri Kumham sedang berjalan, dan rapat harmonisasinya sudah berjalan selama 5 kali, sebanyak 5 kali. Kita harapkan akhir Maret ini bisa selesai. Mudah-mudahan nanti teman-teman dari DJSN dan BPJS bisa bersama-sama duduk menyelesaikan masalahnya, tinggal yang di kris saja Bapak Ibu sebenarnya ya. Kemudian kita harapkan pengundangan dan penetapannya bisa dilakukan 1 bulan setelah selesai di April 2023. Di halaman selanjutnya, isi perubahan ketiga ini ada 3. Yang pertama mengenai kebutuhan dasar kesehatan, itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Kemudian kelas rawat inap standar, ini inisiatifnya dipegang DJSN dan BPJS. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan tata kelola program JKN. Sebenarnya untuk item nomor 1 dan nomor 3 sudah relatif selesai. Yang masih agak panjang diskusi diharmonisasi adalah khususnya untuk item yang nomor 2. Ini saya sampaikan sedikit. Kalau KDK perubahannya ada sedikit penambahan pelengkapan dari definisi.
Kemudian untuk KDK ini kita masukkan inisiatif-inisiatif yang sifatnya promotif preventif. Nah, ini terima kasih Pak Direktur Utama BPJS sudah membantu untuk ini bisa dimasukkan ke programnya BPJS. Jadi ada 14 screening yang nanti akan masuk dalam kebutuhan dasar kesehatan untuk bisa dibiayai oleh BPJS. Kemudian ada sedikit perbaikan implementasi selisih biaya khususnya untuk kelas 3 karena ini dibiayai oleh pemerintah sehingga sulit untuk kita melakukan selisih biaya ya. Nanti selisih biaya akan dilakukan di kelas 2 dan kelas 1. Nah, ini yang topik pertama. Nah, topik keduanya mengenai kelas rawat inap standar, itu yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Ini yang masih perlu difinalisasikan lagi dan kami harapkan selesai di akhir Maret ini karena sudah 5 kali rapat harmonisasi mengenai implementasi 12 kriteria KRIS tadi. Ya. Di halaman selanjutnya ini substansi yang ketiga, ini sebagian besar sudah selesai pada saat terjadi perubahan tarif. Ada beberapa dasar-dasar yang kita lakukan untuk melakukan adjustment dari tarif layanan, terutama dengan memperhatikan tingkat risiko peserta, utilisasinya di masing-masing daerah, kemudian juga ada beberapa pergeseran-pergeseran dari pembiayaan baik kapitasi maupun non-kapitasi. Kita juga membuka kesempatan karena beberapa FKTP yang masuknya melalui pemerintah daerah, waktu itu kan ditunjuk oleh BPJS, kalau misalnya mau berubah, pesertanya mau milih FKTP lain yang lebih dekat dari mereka juga itu diperbolehkan berdasarkan masukan dari mereka. Kemudian ada isu mengenai mekanisme monitoring dan interoperabilitas data antara Kementerian Kesehatan dan BPJS yang kita tingkatkan di sini. Itu tadi mengenai revisi Perpresnya. Kemudian agenda terakhir adalah mengenai Fornas, Bapak Ibu. Jadi Fornas ini revisi menyeluruh dilakukan setiap 2 tahun sekali, tapi setiap tahun kita bisa melakukan review dan tim Fornas ini terdiri dari para ahli, ya, BPJS Kesehatan, BPOM, BKKBN, dan Kemenkes. Mereka bergerak secara relatif independen untuk memberikan masukan kepada Menteri. Dan usulan dari Fornas, obat-obatannya bisa masuk dari rumah sakit, organisasi profesi, dinas kesehatan, atau lembaga-lembaga lainnya. Di halaman selanjutnya, Fornas ini memang yang penting adalah mereka akan menghitung benefit risk ratio-nya. Jadi mana yang memberikan khasiat dan keamanan paling baik kepada pasien berdasarkan bukti ilmiah yang valid dan yang terakhir. Jadi benefit risk ini adalah obat-obatan mana yang berdasarkan bukti ilmiah memberikan khasiat dan keamanan yang terbaik bagi pasien. Kemudian yang kedua adalah obat-obat mana yang memberikan manfaat dan biaya terbaik bagi pasien atau disebut dengan benefit cost ratio. Ya, jadi nanti para ahli mereview secara saintifik berdasarkan data-data ilmiah yang ada 2 hal, yaitu rasio manfaat versus resiko dan rasio manfaat versus biaya ya, bagi pasien-pasien ini. Ada beberapa catatan bahwa obat yang direview harus memiliki izin edar yang disetujui oleh Badan POM, tapi dibuka juga ruang kalau belum izin edar tapi sangat dibutuhkan oleh kesehatan masyarakat, asalkan tidak memiliki nilai komersial bisa juga dimasukkan di sini. Di halaman selanjutnya ini adalah contohnya Bapak Ibu, bahwa di Fornas itu keluarnya seperti yang sebelah kanan, dia sangat detail dan sangat teknis. Intinya adalah obat itu bisa dipakai di mana, ya, bisa dipakai di layanan primer atau layanan rujukan. Kemudian ada batas maksimalnya, peresepan maksimalnya. Kemudian ada juga batasan-batasan penggunaannya. Jadi contohnya ini obat-obatan yang masuk kategori sitotoksik itu untuk obat-obatan kanker. Nah ini obat-obatannya dijelaskan bahwa obat-obatan jenis NSCLC ini buat lung cancer Bapak Ibu ya. Itu diberikan kalau kondisinya seperti ini. Atau tidak diberikan kalau kondisinya seperti ini. Jadi ada beberapa analisa medis yang sifatnya genetic base ya. EOFR itu salah satu gene di kanker paru yang kalau sudah menyebar kita bisa
amati ya, kita bisa amati. Ini adalah contoh-contoh restriksi dari obat-obatan, kemudian bentuk sediaannya juga diatur di sana ya. Bentuknya tablet atau sirup atau kapsul, kemudian kekuatan sediaannya juga diatur dan maksimalnya diatur juga berapa di sana. Halaman selanjutnya. Saat ini dalam Fornas terdapat 682 item obat. Ini ada contohnya. Dan masing-masing item itu punya beberapa sediaan lebih dari satu, bisa lebih dari satu. Jadi ada yang mungkin satu kapsul, satu tablet atau satu kertas itu isinya 12, ada yang isinya 10, itu sediaannya. Tapi obatnya adalah 682 item dan dibagi menjadi 32 kelas terapi. Ya, seperti yang tercantum di sini. Nah, itu halaman selanjutnya sebagai halaman terakhir saya, ini adalah revisi Formas tahun 2023 yang sedang berproses. Jadi sekarang usulan sudah mulai masuk ke timnya, ke panitia Fornas. Rapat pembahasan teknis akan segera dimulai di Mei dan Juni ini, kemudian dirapihkan dengan rapat-rapat pleno dan finalisasinya, sehingga diharapkan di bulan Agustus mungkin hasil Fornas untuk tahun ini bisa kita keluarkan ya, bisa dikeluarkan. Halaman selanjutnya, ini halamannya terakhir. Khusus untuk Fornas yang sekarang, kami ada beberapa Kemenkes yang kami perluas sedikit. Yang pertama adalah memberikan ruang untuk perawatan stunting, karena ada treatment untuk stunting khususnya di rumah sakit yang waktu itu belum masuk Fornas, karena stunting waktu itu belum dilihat sebagai penyakit. Jadi kalau orang dibawa oleh puskesmas ke rumah sakit, waktu itu kita mendengar keluhan dokter spesialis anaknya tidak bisa klaim dan obat-obatannya tidak bisa diklaim, karena selama ini stunting itu dilihat bukan sebagai penyakit. Kecuali kalau dia misalnya stuntingnya gara-gara infeksi atau stuntingnya mungkin gara-gara penyakit lainnya, nah itu mungkin bisa. Nah itu yang kita agak buka sedikit di Fornas ini, kalau orang kena stunting kemudian dibawa ke rumah sakit, dokternya juga bisa mendapatkan pengakuan bahwa dia memberikan layanan sehingga bisa dibayarkan, dan treatmentnya yang diberikan ke si anak juga bisa ditagihkan ke negara melalui BPJS. Saya rasa itu Bapak Ibu yang kami ingin sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan ini kepada Bapak Dr. Raden Hari Hikmat MSI. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat pimpinan sidang RDP Komisi 9, beserta wakil pimpinan, yang terhormat para anggota Komisi 9 DPR RI, yang terhormat Pak Menteri Kesehatan, beserta seluruh jajaran, dan juga yang terhormat Direktur BPJS beserta seluruh jajaran, dan teman-teman dari DJSN yang hadir pada hari ini. Dari DJSN sesuai dengan surat yang telah kami terima, ada 3 hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, berkaitan dengan tindak lanjut implementasi pelaksanaan KRIS JKN. Yang kedua, hasil MONEF uji coba KRIS JKN tahap 1 dan rencana MONEF uji coba KRIS JKN tahap 2. Kemudian dampak implementasi KRIS terhadap dana jaminan sosial kesehatan. Kami sampaikan bahwa anggota DJSN yang sekarang hadir, yaitu unsur pemerintah dan juga tokoh ahli ya, dan wakili tenaga ahli ya, Ibu Asih dan Pak Tono. Selebihnya ada yang mewakili untuk pemberi kerja, kemudian pekerja, asosiasi pekerja, dan para tenaga ahli, serta yang mewakili pemerintah, yang dalam hal ini Pak Andi dalam proses pergantian antar waktu sesuai dengan surat dari Menko PMK yang telah tadi dibahas sebelum acara dimulai. Dan juga ada Pak Suminto dari Kementerian Keuangan, Pak Kunto, ya, Sekjen Kemenkes, juga menjadi anggota DJSN,
Ya, semula kami sebetulnya sepakat menunjuk Pak Kunto, Bu, mewakili DJSN. Tapi kan nggak elok juga kalau Pak Kunto nanti menyampaikan hal-hal yang kritis di depan Pak Menterinya sendiri kan. Jadi ini menarik juga, Bu, DJSN tuh. Karena ini Board of Government sebetulnya DJSN, think tank-nya pemerintah untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan. Kemudian ada Bu Hayani dari Kementerian Tenaga Kerja dan saya sebetulnya mewakili penugasan dari Kementerian Sosial. Izin kami lanjut. Terus saja. Jadi Bapak Ibu anggota Dewan Komisi 9 yang saya hormati, sudah tentu DJSN sangat concern terhadap upaya mewujudkan keadilan sosial yang utamanya sebetulnya menyangkut jaminan kesehatan nasional yang ditetapkan melalui KRIS, ya, kelas rawat inap standar, itu merujuk pada pasal 19 ayat 1 prinsip asuransi sosial yang sebetulnya mengacu pada bagaimana warga yang mampu membayar premi ya untuk kepentingan dirinya, tapi sekaligus bisa membantu warga yang tidak mampu. Ini sebetulnya prinsip gotong royong. Dan yang kedua, prinsip ekuitas, yang sebetulnya sangat berhubungan dengan KRIS. Dalam hal ini, kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya, yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkan. Ini yang sangat-sangat mendasar bagi DJSN untuk turut mendukung dan memberikan saran-saran tentang kebijakan KRIS tersebut. Selain daripada sudah tentu kelas pelayanan berdasarkan standar, ya kita tidak berharap kalau penerima bantuan iuran PBI misalkan, ya masih ada rumah sakit yang memberikan layanan yang tidak sesuai dengan standar atau tanda petik kadang-kadang ada pembiaran misalkan terhadap masyarakat yang kurang mampu. Padahal seharusnya kan dengan ada kelas standar nanti semua layanan sebetulnya punya standar yang sama sesuai dengan kebutuhan medis. Bahwa sarana prasarana disesuaikan secara bertahap itu sesuatu hal yang menjadi tujuan kita bersama lahirnya kebijakan kelas rawat inap standar. Dan berbagai hal yang tadi sudah dikaitkan oleh pimpinan sidang mengenai PP 47, kemudian Perpres 64, dan juga sasaran dari peta jalan JKN tahun 2012 sampai 2019 yang mungkin perlu segera diperbarui. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, tugas, peran, dan wewenang DJSN untuk memastikan implementasi Undang-Undang SJSN berjalan dengan baik, itu sudah tentu kami mendorong betul agar terjadi kemudahan akses setiap warga negara yang menjadi peserta jaminan sosial dan menerima pelayanan jaminan sosial secara proporsional sudah tentu. Tercermin dari indikator regulasi yang sinkron dan harmonis, support ya, sistem teknologi informasi yang canggih dan aplikatif, pelayanan prima dengan standar keseragaman tindakan, dan juga edukasi kepada masyarakat, ya, kepada warga negara yang memadai. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk tata kerja pengawasan, monitoring, dan evaluasi, kami melakukan pengawasan langsung, artinya berdasarkan analisis data yang diperoleh dari temuan lapangan, maupun pengawasan yang sifatnya tidak langsung, berdasarkan analisis data dan laporan BPJS yang baru saja kita rampungkan bersama, laporan BPJS Tenaga Kerja maupun BPJS Kesehatan kepada Bapak Presiden, kemudian data media sosial, dan juga data pengaduan masyarakat secara langsung melalui aplikasi maupun yang diterima secara langsung ke DJSN. Dan sudah tentu pelaksananya melalui koordinasi dan pertemuan berkala dengan berbagai pihak, termasuk dengan BPJS. Sehingga terbangun sistem dan mekanisme MONEF yang terpadu, sehingga rekomendasi yang dihasilkan pun lebih berupaya untuk meningkatkan kualitas ya, pelayanan kepada masyarakat. Lanjut. Nah ini lini masa MONEF DJSN, saya kira tidak perlu kami jelaskan, kami punya program yang telah terencana, sistematis dan terstruktur ya, di tengah keterbatasan anggaran dari DJSN. Next. Dan tindak lanjut implementasi pelaksanaan KRIS JKN dapat kami jelaskan bahwa DJSN telah bersurat kepada Menteri Kesehatan dengan menyerahkan dokumen hasil kajian akademik, kemudian laporan kajian kesiapan rumah sakit dan implementasi KRIS, dan daftar inventaris masalah perubahan ketiga revisi Perpres 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Bapak Ibu pimpinan sidang, kami bisa menyerahkan nanti setelah acara ini berbagai laporan tadi yang secara khusus diminta tadi oleh pimpinan Komisi 9 tentang poin-poin yang telah dimintakan, terutama menyangkut kajian akademis mengenai implementasi KRIS dan dampaknya. Lanjut.
Dan tindak lanjut implementasi KRIS ini sudah tentu kami akan melanjutkan telah melakukan monef lapangan dan juga punya agenda untuk memperluas monef lapangan. Ya, tadi Pak Menteri menyampaikan hasil survei. Sudah tentu cakupannya jauh lebih luas sampai 2.900 lebih, 2.500 ya Pak Menteri. Nah kami memang melakukan monef lapangan baru 4 rumah sakit ya, dan terlibat dalam harmonisasi Permenkes nomor 3, melakukan kajian dampak implementasi. Khusus untuk kajian dampak implementasi kami melibatkan tenaga ahli aktuaris yang nanti bila diperlukan karena kajiannya detail dan penuh perhitungan, mungkin kami tidak akan sampaikan pada kesempatan ini, tapi kami bisa sampaikan secara tertulis kepada Komisi 9 tentang hasil kajian dampak implementasi KRIS. Kemudian laporan MONEF serta memasukkan substansi 12 kriteria bagaimana dilaksanakan secara bertahap sebagai bagian dari upaya kita memberikan advokasi dan mendorong Kementerian Kesehatan untuk dapat merealisasikan secara konsisten sesuai dengan 12 kriteria yang dimaksud. Next. Nah, hasil MONEF kami jelaskan secara singkat. Selanjutnya, ya saya kira ini latar belakang dan tujuan yang sebetulnya ini latar belakang termasuk amanat dari kesimpulan RDP Komisi 9 tanggal 22 November. Selanjutnya juga tujuan juga menyesuaikan tidak hanya kesiapan rumah sakit dalam memenuhi 12 kriteria, tetapi sekaligus mengidentifikasi tantangan dan solusi ya, apabila rumah sakit itu berupaya untuk memenuhi 12 kriteria yang dimaksud dan mendapatkan gambaran yang lebih holistik, terutama terkait dengan bed occupancy rate atau BOR dan juga dampaknya terhadap pendapatan rumah sakit. Next, Bapak Ibu sekalian, ini desain yang kami siapkan, ya kuasi eksperimental, sebetulnya before after, ya, tanpa pembanding, ya. Kemudian MONEF dilakukan ke lapangan ke wilayah lokus dengan Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dan Papua. Sementara populasi dan sampel ditetapkan dari 36 rumah sakit yang dapat kita lakukan MONEF lapangan, ada 4 rumah sakit di Sumatera, ya, yaitu Rumah Sakit Rifai Abdullah, kemudian di Rumah Sakit Surakarta, Rumah Sakit Tajudin Halid, dan Rumah Sakit Lemina Ambon. Next. Kami bisa sampaikan bahwa kesiapan dan kebutuhan dana dari 12 kriteria KRIS JKN, dari 12 tersebut sebetulnya 3 rumah sakit umum pemerintah itu sudah bisa memenuhi keseluruhan kriteria KRIS JKN, paling tidak sampai Desember 2022. Waktu kajian lapangan, waktu melakukan MONEF lapangan, hanya RSUP Lemina Ambon yang menyampaikan atau dapat kami pastikan melalui evidence base, itu ada kriteria yang belum dipenuhi, yaitu berkaitan dengan tirai atau partisi rel yang dibenamkan dan menempel di plafon dari bahan yang tidak berpori. Ini dalam proses setelah kami cek kembali di waktu terakhir ini, mereka berupaya untuk memenuhi hal tersebut. Next. Kemudian Bapak Ibu sekalian, memang dari hasil FGD dan hasil pengisian instrumen, diketahui mereka nampak sekali bersemangat untuk mengusulkan ya, kebutuhan dana dengan menerapkan 12 kriteria tersebut. Jadi secara umum terpenuhi, tetapi kalau dicek secara parsial, apakah tentang toilet dan sebagainya, mereka menginginkan ada perbaikan-perbaikan dan ini berimplikasi pada kebutuhan dana untuk perbaikan infrastruktur untuk memenuhi 12 kriteria secara penuh yang telah ditetapkan menjadi sebuah kebijakan nasional. Ya, dari yang paling rendah katakanlah Surakarta yang membutuhkan memberikan usulan 321 juta sampai yang tertinggi Lemina Ambon senilai 2,6 miliar. Next. Dan jumlah tempat tidur sebelum dan saat implementasi KRIS nampak dari 3 rumah sakit itu masih mengalami kekurangan bed antara 17 hingga 30 tempat tidur, sementara yang Surakarta tidak mengalami kekurangan bed karena sudah ada mitigasi kebijakan dari internal manajemen, seperti yang disajikan dalam grafik antara sebelum dan sesudah. Yang sebelum itu warna biru, yang sesudah itu warna kuning. Next. Dan ini bed occupancy ratio sebelum dan saat KRIS JKN.
Jadi hasilnya secara singkat kami sampaikan untuk seluruh RSUP yang diuji cobakan itu memang mengalami kenaikan bed occupancy ratio secara agregat saat implementasi KRIS JKN dibandingkan sebelum implementasi. Saya kira ini satu hal yang wajar karena dengan kenaikan kelas ada sebagian yang ditingkatkan standar kelasnya, sudah tentu ini juga mempengaruhi BOR yang telah ditetapkan. Kemudian kenaikan pertumbuhan BOR secara agregat tertinggi pada Rumah Sakit Umum Pemerintah Tajudin Halid sebesar 24%. Kemudian seluruh RSUP uji coba mengalami kenaikan BOR kelas 1 saat implementasi KRIS JKN dibandingkan sebelum implementasi. Ini memang perlu dikaji lagi secara survei kepada pasien sebetulnya nanti yang kami usulkan. Kelanjutan dari Monef lapangan ini karena responden baru sebatas pada pihak manajemen rumah sakit. Kemudian kenaikan pertumbuhan BOR kelas 1 tertinggi pada Tajudin Halid sebesar 9%. Next. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, pendapatan rumah sakit sebelum dan saat KRIS JKN secara keseluruhan RSUP yang mengikuti uji coba itu mengalami kenaikan rata pendapatan seluruh kelas rawat inap dengan variasi kenaikan sebesar 58 juta rupiah hingga 1,2 miliar rupiah. Artinya kalau dampak KRIS ini ternyata sampai 4 lokus ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan sebetulnya. Ini sudah tentu implikasi ya terhadap pembiayaan ya dari pasien terutama dalam kaitan dengan asuransi menjadi bahan yang bisa kita analisis dan kita diskusikan yang sebetulnya ini dalam perhitungan aktuaris secara terpisah untuk menghitung hal tersebut. Karena nanti ada situasi BPJS mungkin akan mengalami defisit ya, untuk pendanaan jaminan sosial pada tahun 2025. Karena kesepakatan untuk tahun ini sampai 2024, kita sepakat dengan Kementerian Kesehatan dan BPJS juga untuk penerapan KRIS ini tidak mempengaruhi premi atau tarif biaya untuk setiap kelas yang telah ditetapkan. Kemudian persentase kenaikan pendapatan itu bervariasi dan juga 3 RSUP uji coba mengalami kenaikan pendapatan rata awal rawat inap kelas 1 dan juga RSUP Lemina itu satu-satunya rumah sakit yang mengalami penurunan pendapatan rawat inap kelas 1. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk pendapatan rumah sakit dari kelas KRIS kami disagregat lebih dalam lagi. Itu didapatkan pola yang ditemukan di semua RSUP uji coba bahwa mayoritas pendapatan rawat inap rumah sakit itu berasal dari kontribusi kelas KRIS. Dan presentasi pendapatan KRIS terhadap pendapatan agregat paling tinggi secara presentasi ada di RSUP Surakarta sebesar 82,89%, disusul Rumah Sakit Lemina, Rumah Sakit Tajudin Halid, dan presentasi terendah pada RSUP Rifai Abdullah. Next. Dan kami juga mensurvei atau melakukan FGD dengan pemerintah daerah. Diketahui bahwa ternyata dukungan pemerintah di 4 lokus uji coba itu mendapatkan pandangan yang positif dari Pemda, baik di level provinsi sampai ke level kabupaten. Paling tidak beberapa dukungan yang kami ketahui, misalkan untuk Surakarta sudah tentu dari Jawa Tengah dan Kota Solo, dari Tajudin Halid, dukungan dari Pemprov Sulawesi Selatan dan pemerintah Kota Makassar, dan dari Rumah Sakit Lemina, dukungan dari pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, dan Rifai Abdullah mendapatkan dukungan positif dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Artinya pandangan positif tersebut itu merangkum adanya dukungan politik, dukungan alokasi anggaran, dan turut memfasilitasi kebutuhan rumah sakit dan dukungan sosialisasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadikan suasana yang lebih kondusif di lapangan, di masyarakat, agar memberikan tanggapan terhadap KRIS ini bukan sesuatu hal yang sebetulnya kontraproduktif, malah akan memberikan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat dan benefitnya sudah tentu ada pada masyarakat secara luas. Next. Dan kesimpulan terkait hasil Monef, kami sampaikan bahwa mayoritas kriteria KRIS telah dipenuhi di 4 lokasi. Ya, ada 1 lokasi di antara yang belum terpenuhi. Kemudian ada korelasi semakin tinggi rumah sakit, tipe rumah sakit semakin besar pembiayaan infrastruktur. Saya kira ini wajar saja. Kemudian selama periode uji coba, peningkatan bed occupancy ratio agregat dan bed occupancy ratio kelas 1 di 3 rumah sakit itu di bawah rata
BOR nasional, sedangkan untuk Tajudin Halid di atas rata-rata nasional. Seluruh rumah sakit uji coba mengalami kenaikan rata pendapatan, kemudian 3 rumah sakit uji coba juga mengalami kenaikan rata pendapatan rawat inap kelas 1, sedangkan RSUP Lemina menjadi satu-satunya yang mengalami penurunan. Dan mayoritas pendapatan rawat inap itu berasal dari kontribusi kelas KRIS. Kemudian pelaksanaan implementasi uji coba KRIS CKN itu mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah. Next. Nah, ini rekomendasi yang kami sampaikan. Pertama, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kebutuhan dana rumah sakit guna memenuhi 12 kriteria KRIS CKN, dan kami juga berdasarkan hasil di sidang pleno dan juga mendengar aspirasi dari berbagai pihak stakeholder DJSN, perlu kajian mengenai kepuasan peserta di rumah sakit uji coba KRIS CKN, serta kajian untuk melihat korelasi antara implementasi kebijakan KRIS dengan pendapatan rawat inap rumah sakit maupun bed occupancy ratio di rumah sakit lainnya, artinya dengan skala lokus yang diperluas. Kemudian yang kedua, perlu mendorong manajemen rumah sakit untuk berinovasi dalam memitigasi kekurangan bed dan bahkan dengan peralatan lainnya, artinya sarana prasarana, akibat konversi kelas 3 menjadi kelas KRIS yang dengan menambahkan jumlah ruang inap, misalkan tempat tidur peserta, dan berbagai dukungan lain termasuk juga instrumen-instrumen pendukung lainnya, dan bagaimana kita melakukan edukasi publik untuk menggalang dukungan pemerintah daerah. Dan juga perlu melibatkan Kemendagri secara lebih intensif untuk memperkuat komitmen Pemda, terutama dalam peningkatan layanan berdasarkan KRIS di rumah sakit umum daerah. Next. Ini gambaran kunjungan kami di lapangan di berbagai rumah sakit. Ya, alhamdulillah diterima dengan baik, dan juga support dari Pemda juga sedemikian rupa memberikan informasi kepada kami secara terbuka, termasuk juga dari kepala rumah sakit dan jajaran manajemen rumah sakit. Next. Dan ini rencana Monef uji coba tahap 2, ya, rencana di triwulan di kuartal 2, ya, kami akan lakukan Monef lapangan langsung, ya, di berbagai rumah sakit yang telah diuji coba dengan kategori yang variatif, ya, baik yang pusat, provinsi maupun kabupaten, bahkan sudah ke swasta juga diperbanyak dengan perhitungan berdasarkan indeks kesehatan masyarakat, pendapatan, kemudian bed occupancy ratio, dan juga jumlah. Next. Nah, dampak implementasi secara singkat kami sampaikan. Ini yang kami maksud, ini ada perhitungan aktuaris yang sebetulnya kalau dijelaskan mungkin butuh waktu yang cukup panjang, tapi kami berjanji akan menyampaikan secara tertulis kepada pimpinan dan anggota Komisi 9 tentang hasil kajian para ahli, ya, di bidang aktuaris untuk menghitung dampak KRIS terhadap dana jaminan sosial kesehatan. Ini gambaran garis besarnya, ada informasi dasar, kemudian ada perhitungan asumsi, dan ada proyeksi, ya, sehingga proyeksi tersebut akan memberikan gambaran terhadap proyeksi populasi yang ditanggung dan berkontribusi atau dengan melalui pembayaran pajak, proyeksi skema pendapatan, dan proyeksi skema pengeluaran. Itulah yang dijadikan dasar untuk menghitung proyeksi ketahanan dana jaminan sosial. Next. Dan secara umum kami bisa sampaikan semacam agregat dari keseluruhan kajian, ya, maka kalau berdasarkan acuan kelas tarif 2,5 dan 2, ya, sudah tentu ini kan akan berpengaruh terhadap dana jaminan sosial yang diperkirakan akan mengalami defisit pada tahun 2025, ya. Sedangkan kalau tarif kelas 2 itu akan mengalami defisit lebih besar, 23,20. Ada simulasi-simulasi, ya, yang dimungkinkan sampai mendekati 2,9 kelas tarifnya. Sudah tentu defisitnya di tahun 2025 jauh semakin kecil, sekitar di bawah 1%. Saya kira wajar, ya, dalam posisi penerapan KRIS demikian rupa, karena pembiayaan sudah tentu relatif lebih sedikit untuk memenuhi 12 kriteria tersebut. Next. Dan rekomendasi yang kami sampaikan, pertama, bahwa hasil pengawasan terhadap uji coba dan perhitungan dampak terhadap DJS kesehatan, maka DJSN menyampaikan bahwa KRIS CKN dapat diterapkan secara bertahap, ya, artinya visible dan layak untuk dimulai diterapkan, tapi dengan senantiasa mempertimbangkan kesiapan dan penerimaan, terutama dari sisi para peserta. Itu
rekomendasi dari DJSN kepada Kementerian Kesehatan. Yang kedua, DJS jaminan sosial kesehatan dengan penerapan KRIS masih di angka positif hingga tahun 2024. Sudah tentu pasca 2024 ini perlu ada perhitungan tersendiri dan kami sudah bicarakan juga dengan Sekjen Kemenkes Pak Kunto dan Bu Juli ya tentang resiko lanjutan di 2025 ketika mengalami defisit ini akan mempengaruhi sebetulnya fiscal policy dari pemerintah terhadap dukungan anggaran Kementerian Kesehatan. Saya kira satu hal yang wajar kalau ada peningkatan sudah tidak ada konsekuensi misalkan penyiapan subsidi-subsidi untuk masyarakat yang kurang mampu, ya fakir miskin, rentan dan kurang mampu. Seperti yang dikelola melalui mekanisme PBI. Ini sudah tentu akan ada penyusuan-penyusuan lebih lanjut. Itu sudah kami sampaikan juga ke Kementerian Keuangan lewat Dirjen Anggaran. Kemudian BPJS Kesehatan, ya kami merekomendasikan untuk menindaklanjuti perbaikan mutu layanan JKN. Salah satunya melalui credentialing dan recredentialing. Credentialing dimaksud itu suatu kegiatan dari BPJS Kesehatan untuk melakukan kualifikasi ya fasilitas pelayanan kesehatan dengan meninjau dan penyimpanan data-data Fansaskes berkaitan dengan pelayanan profesinya yang mencakup baik itu lisensi, riwayat malpraktek, analisis pola praktek, dan sertifikasi, bahkan proses evaluasi untuk menyetujui atau menolak Fansaskes apakah dapat diikat dalam kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang penilaiannya didasarkan pada aspek administrasi dan teknis pelayanan. Jadi yang kami maksud credentialing ini dilakukan untuk mengetahui kapasitas dan kualitas fasilitas kesehatan yang akan bekerja sama dengan BPJS sehingga peserta dapat dilayani dan tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai. Ini untuk menghindari malpraktek agar KRIS ini jangan dijadikan instrumen untuk mencari pendapatan, mencari profit lebih tinggi bagi rumah sakit. Sudah tentu ini akan menyalahi konsensus atau konsep dasar atau filosofi dasar dari pelayanan kesehatan yang sifatnya merupakan hak dasar dari warga negara atau kebutuhan dasar ya, kesehatan yang telah ditetapkan dan telah disampaikan oleh Kementerian Kesehatan yang baru berlangsung. Kemudian recredentialing merupakan proses evaluasi ulang terhadap persyaratan kerjasama yang meliputi SDM, kelengkapan sarana prasarana, dan serta lingkup dan komitmen pelayanan. Artinya kami mendorong dari JSN agar BPJS juga lebih proper, lebih berhitung dengan betul-betul terhadap hal-hal yang aspek-aspek indikator-indikator agar penerapan KRIS itu sesuai dengan tujuan sejak awal untuk meningkatkan kualitas layanan dan melaksanakan prinsip equity ya dan prinsip-prinsip asuransi sosial lainnya. Next. Yang keempat, penyusuan tarif Permenkes 3 tahun 2023 diharapkan mendorong pertama peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta, yang kedua peninjauan berkala guna memastikan keberlanjutan dana jaminan sosial kesehatan. Dan yang kelima, melakukan monef bersama dampak Permenkes 3 tahun 2023 agar keberlangsungan dana jaminan sosial kesehatan tetap terjaga. Dan terakhir, perlu upaya yang inklusif untuk meningkatkan kolektivitas ya, kolektabilitas iuran JKN dan membangun prosedur penguatan kualitas pendapatan iuran dan mencegah moral hazard untuk peserta dan pemberi kerja guna menjaga besaran pendapatan dan penegakan kepatuhan. Next, habis. Terima kasih, demikian presentasi dari JSN. Kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon masukan dan juga pemikiran lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan oleh DJSN. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih penjelasan yang sudah disampaikan secara rinci ya dari materi yang sudah disiapkan. Selanjutnya.